dengan siapa ini ya? Dengan Ferry Kuncir Putih Sukorejo. Dari Sukorejo. Mau tanya ini Mas Ferry, awal mula berdirinya nama Kuncir Putih ini seperti apa? Awal mulanya dulu itu dari penggemar cat rambut. Dulu kan senang mengecat rambut bagian belakang itu kan warna putih ya. Ya. Jadi saya dulu pengen usaha itu pengen pertama. Kenapa? Saya udah berkeluarga dan melamar ke pabrik itu udah susah lah untuk diterimanya. Dan itu waktu itu saya ke rumahnya keponakan saya. Dan itu keponakan saya tahun 2010. Tahun 2010 itu saya mulai mengenal dunia buruh. Sejak itu akhirnya mendirikan toko ini ya? Ya, enggak. Pertama itu ke rumah ponakan itu kok ada jangkrik sama ulet, tempatnya jangkrik itu ya. Saya tanya, kok ada ininya? Ya, jualan pakan burung tapi sekarang udah nggak jualan karena sudah sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya saya berpikir gimana saya nganggur ya. Saya bawa kotak jangkrik itu ke rumah kontrakan saya. Alamatnya di daerah Sukorejo, Karangsono. Waktu itu ada lahan kosong ukuran 3 meter kali 2 meter. Itu waktu itu saya tidak kerja ya. Nah, minta tolong kepada mertua saya meminjamkan uang ke koperasi sebesar 7,5 juta. Itu pun tidak saya belikan ke alat-alat perlengkapan buat jual beli pakan. Pertama saya beli kompor sama panci. Nah, siangnya itu saya mulai buka usaha. Ada beberapa pakan, paling tidak 1 sampai 2 biji pakan lah. Sangkar waktu itu ada 2 sangkar. Nah, terus sorenya habis maghrib, kebetulan sekali tempatnya di pinggir jalan raya. Ada lahan di depan kios saya itu ada lahan 1 meter kali 3 meter lah. Dari pinggir jalan saya beberin. Habis maghrib itu mesti saya beber tikar, dan itu pun saya beri tulisan jual kopi juga. Jadi di samping jual kopi juga jual pakan burung. Ya waktu itu tidak segampang lah, kita udah ada jatuh bangunnya lah, kita urusan masalah kita untuk dana untuk membesarkan suatu usaha. Waktu itu saya tidak ada yang mensupport lah, kayak saudara apa itu tidak ada, suruh kerja di yang lainnya. Jadi aku tidak patah semangat, aku pokoknya bismillah dan niat lah untuk bisa sukses dan bisa memperlihatkan terutama kepada orang tua. Nah, awal-awal gini Mas, awal-awal mulai usaha itu mulai lancar itu kapan ini Mas? Sekitaran tahun berapa itu? Tahun 2010-an pertama usaha ya. Itu berjalan 3 bulan itu masih kayak pontang-panting. Setelah 4 bulan itu saya, waktu itu kan berbagai burung kan ramai tahun 2010. Yang diburu para kicau mania itu pertama kroto. Nah, waktu itu saya berpikir, gimana kalau saya ngepul kroto. Jadi saya datangkan kayak pencari kroto, pengepul kroto itu tak suruh setor ke saya. Akhirnya saya ngepul kroto, orang-orang pada nyari kroto di saya ada. Nah, itu terkenalnya saya dari kroto pertama. Akhirnya saya blekan kroto itu
3-4 bulan selanjutnya akhirnya saya diburu orang itu karena kerutu. Nah, setelah berjalan 7 bulan di tempat awal itu, di tempat kontrakan, ya memang orang usaha kan banyak yang apa ya namanya ya, yang suka dan yang nggak suka. Akhirnya saya disuruh pindah dari kontrakan itu. Sempat frustasi juga, udah nggak punya dana, mau pindah kemana, nyari kontrakan juga mahal. Akhirnya ada teman lah yang kenal saya itu menawarkan rumahnya di sebelah jalan raya juga, tidak jauh dari tempat awal, kisaran 100 meter dari tempat saya jualan pertama. Akhirnya saya pindah dari tempat awal itu juga, jalannya itu sangat sulit juga lah. Cuman saya bertekad dan niat harus bisa gitu. Ya alhamdulillah dari tempat kedua itu saya diberi kelancaran. Akhirnya bisa ini ya, beli. Belum itu pun belum selesai. Berjalan 2 tahun itu kan saya kontrak di situ. Ya. Kontrak itu pun disuruh bayar kontrakan itu. Cuman ya apa namanya, orang nggak punya nggak punya warisan lah. Ya. Jadi gimana caranya bisa usaha ini bisa berjalan lancar. Akhirnya saya namanya teman lah, pinjam-pinjam ke teman ini, cuman tekad saya kadung bulat. Jadi saya buat dagang lah, pokoknya tidak buat pemain pertama. Jadi dari uang pinjam ke teman itu saya kembangkan semua. Akhirnya alhamdulillah lancar. Dan itu pun ada kendala lagi 2 tahun berikutnya. 2 tahun berikutnya rumah yang dikontrak saya itu mau dijual. Waduh, bingung juga saya. Mau pindah kemana lagi gitu. Akhirnya harus frustasi. Pertama mau nggak jualan lagi pertama saya. Soalnya apa? Mau cari kontrakan lagi itu susah. Terus tempat yang enak juga susah, yang strategis juga susah. Akhirnya alhamdulillah di sebelah tempat saya yang kedua ini, pindahan kedua ini, pas di sebelahnya orangnya rumahnya nggak di tempat, orangnya itu pindah ke Bondowoso. Jadi yang rumah di sebelah kios saya yang kedua ini nggak ditempati. Akhirnya saya cari informasi sama tetangga-tetangga sebelah, yang tetangga di belakang. Akhirnya diberi informasi kalau yang punya rumah sebelah kios saya ini orangnya orang Bondowoso. Akhirnya saya ke Bondowoso. Ya alhamdulillah yang punya rumah di sebelah kios saya ini orangnya sangat baik lah, sangat membantu. Nah itu saya diberi kesempatan 1,5 tahun untuk kontrak. Waktu itu kontrakannya di sebelah ini sangat murah, 4,5 juta 1,5 tahun. Dari situ jangan senang dulu. Dalam waktu 1,5 tahun itu saya disuruh bayar rumah itu harga 350 juta. Cuman saya sudah bertekad dan berniat untuk mengembangkan usaha. Akhirnya saya sama keluarga itu ngempet dalam waktu 1,5 tahun itu kayak orang puasa. Mau beli ini beli itu nggak keturutan apa itu, harus puasa lah. Ya alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun itu rumah yang saya tempati ini seharga 350 juta itu diberi kelancaran oleh yang mengajukan. Ya alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun saya bisa bayar kios ini, dan itu pun usaha saya sudah mulai sangat berkembang dan sudah para pelanggan sudah mulai banyak. Cuman ya itu saran saya, selama kita sudah ada di atas janganlah kita merasa sombong, janganlah kita merasa puas dulu. Masih banyak yang kita kerjakan, yang belum kita kerjakan itu banyak. Apa namanya, manusia kan masih sifatnya kurang. Seperti pakan ya, Nanjung 105 sama es Kenari, Milti, Laber, ada Ronggolawe juga, terus banyak lah mas, macam-macamnya.
dan ada di kios. Sangkar juga ya. Sangkar juga ada, sangkar repot, aksesoris repot juga ada. Obat-obatannya ya, alhamdulillah lah, produk dari Epos Jaya sangat berjalan lancar khususnya di area Sukoharjo, Karangsono. Jadi peminatnya itu sangat antusias kepada produk Epos Jaya. Oke Mas Ferry, mungkin ada masukan nih untuk Epos Jaya. Kalau saran saya sih untuk Epos Jaya ya semoga tetap lancar dan sukses selalu, dan ya saya berharap sih bisa memajukan kios saya ini apabila dari pihak Epos bisa mensupport kios saya ini bisa lebih maju lagi lah. Nah, pertanyaan ini, support seperti apa sih Mas? Supportnya ya terus terang, kalau sekarang sih masalah barang ya. Iya. Barangnya cuman ya kurang banyak. Ya, kendalanya sih di modal. Jadi misalnya dapat support dari pihak Epos Jaya untuk memajukan produk Epos Jaya di sekitaran sini, saya berharap sih begitu. Terutama ya support apa, misalnya kayak dana untuk memajukan usahanya lah. Oke Mas Ferry, oke. Terus ini pertanyaan berikutnya, produk di sini dari Epos Jaya yang paling laris? Yang paling laris sekarang itu terus terang Milti ya? Milti sama obat-obatan kayak Epoxy, Epos, dan yang sekarang yang lagi naik daun ini ya Nanjung ini. Nanjung ini? Ya, soalnya sekitaran sini sudah ramai sekali para kicomani yang nyobain. Ya, yang nyobain terutama di Murai Batu. Oke. Terima kasih Mas Ferry atas waktunya. Saya doakan semoga Kuncir Putih bisa terus eksis, tetap laris, dan selalu digemari oleh kicomania khususnya wilayah Pasuruan dan untuk para kicomania dan kekek mania, apabila ada yang mencari aksesoris sangkar atau pakan burung, khususnya pakan Epos atau yang lainnya, bisa mampir ke sini. Toko pakan burung Ferry Kuncir Putih, Jalan Raya Surabaya Malang, depan dealer Honda MPM Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo. Khususnya wilayah Sukoharjo Pasuruan, monggo kalau yang mau mencari aksesoris atau apapun atau pakan bisa mampir sini bos. Ya tak jamin pelayanannya pasti